Ya, hari ini syukur alhamdulillah di sore hari menjelang malam kita bisa bertemu bertatap maya dalam praktek mengajar mata kuliah strategi belajar mengajar. Dan alhamdulillah di hari ini adalah pekan terakhir untuk mata kuliah ini. Insya Allah pekan depan kita Idul Adha dan sesuai dengan jadwal yang ada di portal UID tanggal 28 itu UAS untuk SBM. Ya, berarti ini adalah pekan terakhir dan saya lihat juga sudah tertulis 3 orang yang sudah mempersiapkan diri untuk hari ini presentasi. Baik, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dan kita berharap, kita mohon pada Allah, kita semua dalam lindungannya, terhindar dari bala, musibah, fitnah, dan segala bentuk penyakit. Mari kita juga doakan untuk rekan-rekan kita yang memang sedang kurang sehat, keluarga kita. Ya, semoga Allah angkat segala penyakitnya, sehatkan badannya, dan dilindungi semuanya dari segala penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Baik, untuk selanjutnya hari ini berarti ada Irsal, Ipul, dan Konaga. Ya, bagaimana? Konaga di sini tulisannya. Siti Rahayu tulisannya sama Konaga. Pak Naga Kunadi gimana? Sudah sehatkah? Semoga selalu sehat ya. Masih sedikit lagi, Bu. Oh, masih sedikit lagi. Ya, tidak apa-apa. Semoga dalam masa pemulihan ini ya kembali lagi normal, semuanya sehat afiat. Baik, tidak masalah. Sekarang mungkin yang semampunya saja, ya. Insya Allah kan kita di sini melihat secara keseluruhan dari penilaian, ya, dari RPP-nya, dari keaktifannya, kemudian tugas yang dikerjakan sampai nanti untuk praktek, semua nilai akan kita akumulasikan. Baik, untuk pertama kita persilakan untuk Saiful Anwar. Setelah Saiful Anwar, nanti ada Irsal dan Pak Naga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Wah, semangat sekali itu. Tolong saya dapat nilai A yang semangat tadi jawabnya. Insyaallah. Mohon maaf sebelumnya. Suaranya Pak, maaf. Pekan ini jarang bertemu. Iya, Bapak kayak jarang hadir. Halo, tes. Gimana aja, Pak? Tes. Gimana? Anak udah kedengaran suara Bapak? Kedengaran, Pak. Udah, Pak, udah. Oke. Jadi gini, mohon maaf sebelumnya Bapak jarang hadir dikarenakan banyak banget kesibukan yang harus Bapak selesaikan. Bapak habis Alhamdulillah hari ini isolasi ya, kita Pak? dipertemukan lagi. Benar sekali. Chandra ini bawel ya sebenarnya. Coba Chandra, saya pengen tahu yang nggak masuk siapa aja di kelas ini. Hamba Allah, Pak. Hamba Allah ada 3 orang, saya belum masuk, Pak. Sebelum saya masuk materi, Ada 3 orang Pak yang kurang sehat. saya ingin tahu siapa yang masuk di kelas saya. Oh, kurang sehat. Semuanya itu sehat. Oke. Semoga insya Allah sini Bapak akan membawakan materi JAI, jujur, amanah, istiqomah. Coba ulangin apa tadi? JAI. Jujur, amanah, istiqomah. Saya lagi itu, Pak, promosi. Aduh. Oh iya. Saya lagi nyalek, Pak. Ya kan yang lagi viral itu 3M. Kalau di sini jujur, amanah, istiqomah. Makanya pilih saya sebagai kepala sekolah. Enggak.
Oke, langsung saja ya. Jujur, amanah, istiqomah. Oke, next. JUR. Tolong dengarkan ya, karena omongan saya tidak bisa diulangi lagi. Oke, di sini jujur itu menjadi salah satu sifat bertanam dalam diri seseorang, namun alangkah lebih baiknya jika dilatih sejak kecil, yaitu sejak umur 5 tahun ke atas. Kita akan dilatih dengan jujur. Karena kalau sudah terbiasa, kalau sudah kecil, maka dewasa pun akan mengikutinya. Jujur ya Mas, semuanya, bukan Pak Salman, Chandra dan semuanya. Suaranya nggak putus-putus, Pak. Maaf Saudara Saiful, suaranya terputus-putus kayaknya. Mungkin bisa dikondisikan. Iya. Ini berarti saya ngulangin lagi. Enggak harus. Cuman nggak tahu di saya doang atau di teman-teman yang lain juga sama. Oh gitu. Sama di saya juga putus-putus. Enggak apa-apa, kalau emang ngomong aja. Jangan takut untuk berbicara ya. Iya Pak, pakai eksis aja Pak. Oke. Ya, lanjut di sini saya akan membahas tentang jujur. Jujur menjadi salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan. Sehari-hari sifat jujur disebut sudah bertanam dalam diri seorang. Namun tolong jangan mainin share screen-nya. Namun alangkah lebih baiknya jika dilatih sejak anak-anak atau dini. Ya, jadi jujur itu sejak kecil. Ya, karena akan terbiasa sehingga dewasa akan jujur. Paham? Saya akan mengupas dikit-dikit nih tentang jujur. Seperti Saudara Chandra, kalau ketika Anda makan gorengan, ngambil 2, bayar 1. Tidak boleh. Ya. Kan beli 1 gratis 1, Pak. Yang tidak jujur. Kalau buy one get one bisa. Oke. Oke. Dari jujur, kira-kira ada yang kurang paham? Karena saya akan membahas satu persatu. Oke, berarti sudah diam semua, paham? Karena saya tidak akan mengulangi lagi omongan saya. Oke, lanjut. Next, selanjutnya. Oke, setelah jujur ada namanya Ibu Amanah. Ya, setelah jujur ada amanah. Oke, ada yang baru masuk? Ada yang baru masuk tadi siapa? Saya lihat ada yang baru masuk. Maaf Pak Guru, telat. Nggak ada ya? Yo. Coba jelaskan dulu tentang jujur. Sedikit aja, karena biar kita paham sama-sama. Nggak apa-apa, slide-nya dibalik lagi aja. Karena saya tidak ingin mengulangi lagi. Silakan slide-nya dibalik. Tentang jujur. Nah, coba jelaskan. Siapa tadi yang baru masuk? Ibnu. Ya, Pak Guru. Aduh, Pak Guru. Susah juga nih. Ya. Ya, Ibnu. Kenapa baru masuk? Salah kelas apa gimana? Tadi habis ini dulu, habis dari luar. Lagi di luar. Iya, nggak apa-apa. Saya malu. Iya, saya juga dulu kayak maaf. gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, lanjut. Sedikit aja ya, Mas Ibnu, tentang jujur. Halo, Mas. Kedengaran suara saya? Iya, kedengaran. Kenapa? Coba jelasin sedikit tentang jujur. Apa sih jujur itu? Dikit saja. Jujur itu. Sebelum kita lanjut ke amanah. Jujur itu berbicara apa Nggak adanya. bohong. Ya, nggak bohong. Iya. Apa adanya yang sesuai fakta. Betul sekali.
Iya. Oke. Siap. Betul. Ya, nanti kalau emang mau cepat lagi bisa jawab saya ya. Biar kita sama. Amanah. Oke, amanah adalah menyampaikan hak apa saja miliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya. Berarti bentuknya bisa dibilang ya kayak barang ya, kayak jabatan juga amanah sebenarnya. Ya, amanah jujur. Ya, jadi ketika kita dipercaya, misalkan sama harus jujur dan amanah. Siap, Mas Chandra. Suaranya terputus-putus, Pak. Suaranya, maaf, kayaknya Suaranya keresak-keresak nggak jelas, Pak. Halo Mas Chandra. Ya, halo. Ya, halo. Ini enggak suara saya sudah mendekat komputer. maaf Udah jelas? kalau boleh saran, videonya coba dimatiin dulu, saudara Bapak Saiful. Nanti ya kalau memang sekiranya terputus-putus kayak gini, mungkin audionya bisa Oke, gini jadi stabil. ya. Oke, jadi gini. Tes. Bentar. Oke. Oke, jelas nggak gimana? Teman-teman. Anak-anak. Tes. Udah jelas belum? Oke, jelas. Lancar ya, jelas ya. Syukur. Ya, lancar. Oke, langsung. Tadi itu lagi berarti saya tidak bisa menampilkan muka saya, tidak apa-apa ya, anak-anak. Nggak apa-apa, Pak. Lebih baik begitu, Pak. Kelas yang amanah itu sudah saya jelaskan. Amanah itu berarti yang dipercaya. Ya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain berupa harta, benda maupun jasa. Ya, amanah itu adalah hal yang besar. Ya, ketika kita dikasih amanah, materi kita pertama yaitu jujur. Gimana? Dengar nggak? Suara saya jelas nggak? Ya, jelas, Pak. Oke, amanah ya. Nah, mau ada yang tahu tentang amanah? Mungkin saudara Mas Naga tahu tentang amanah sedikit saja. Saya ingin mendengar suara Bapak. Jadi Bapak itu memiliki potensi lebih dibanding anak-anak yang lain. Ya Pak, kedengaran suara saya? Amanah itu menyampaikan hak kepada menyampaikan sesuatu kepada yang berhak atau bertanggung jawab. Gitu, Pak. Betul. Tanggung jawab. Ya, seperti pemimpin ya Pak. Pemimpin kita ini bertanggung jawab sekali ke negara. Mahasiswa. Apalagi kita mahasiswa, pemimpin kita tuh merangkul mahasiswa. Bijaksana tapi nggak bijak sini kalau ada kita. Oke, lanjut ya. Lanjut ke istiqomah. Mungkin saya tidak panjang lebar nih. Istiqomah langsung saja. Slide selanjutnya saudara Mas Salman. Nah, ketika kita mulai jujur lalu amanah, kita akan membahas tentang istiqomah. Istiqomah, tahu kan istiqomah? Tahu, Pak. Bedanya motor ya. Tapi naiknya mobil. Coba jelasin amanah. Istiqomah, amanah lagi. Istiqomah. Bukan istri 3 dikontrakin rumah ya.
Allah, Pak. Jelaskan suara saya. Jelas, Pak. Dikit. Ya, coba jelaskan amanah dikit ya. Amanah. Nanti saya kasih nilai. Bapak nanya siapa, Pak? Istiqomah. Istiqomah. Lihat dong, lihat. Sini. Bacanya itu gue istiqomah. Istiqomah itu konsisten, Pak. Konsisten. Dalam keburukan kah, kebaikan kah? Tentu, Pak. Istiqomah itu konsisten dalam berbuat kebaikan, Pak. Nggak mungkin istiqomah itu konsisten dalam keburukan, Pak. Iya. Dari yang lain ada yang mau jelasin nggak nih? Apa itu istiqomah? Dari Ibu Siti Daria atau Bang Monik mau menjelaskan? Konsisten, Pak. Oh iya, konsisten. Yang penting istiqomah itu konsisten dalam hal-hal yang baik. Ya, kalau sudah jujur, amanah, lalu kita menempuh istiqomah. Oke, teman-teman. Oke, Nana. Ini materi langka sekali. Ya, jadi Kayak primata kesimpulannya ya, Pak? Langka, itu. Pak. Ya kayak primata langka. Oh iya, langka. Sekiranya hilang, tidak bisa didapatkan lagi. Walaupun ada, tapi tidak banyak. Jangan curhat, Pak. Bukan mantan tapi ya. Oh, saya nggak curhat. Oke, ingat ya. Tadi dicatat apa itu 3 tadi? GAI, jujur, amanah. Amanah dan istiqomah, Pak. Pilih saya. Sekali. Kamu namanya siapa? Tolong NPM-nya sebutin. Oh, sudah ada. Masalah plus. Mungkin itu ya. Oke. Sebelum karena banyak isi saja mana Jangan putus-putus, Pak. Halo, tes. Oke. Sepertinya ada gangguan nih di Saiful Anwar untuk tampilannya, dan tampilannya sudah oke, suaranya nih. Ya, halo Bu. Iya, suaranya masih terputus-putus. Iya Bu, soalnya jaringan mungkin Bu, masalah jaringan. Iya, betul. Mungkin bisa diulang nanti ya, Bu ya, diulang lagi nanti kali ini. Wah, jangan gitu dong. Sudah, setelah UAS masih mau ulang lagi, enggak kan? Ya, ayo silakan diselesaikan. Masih 5 menit lagi saya beri waktu. Ya, lanjut ya. Aduh, 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Saya punya waktu 5 menit lagi. Apa mau kita bertukar pikiran? Ya, apa ada yang belum ngerti tentang 3 ini? Maaf, Pak, usul mungkin ada teman-teman yang mau nanya, Pak. Mungkin usul. Oh, iya boleh. Cuman jangan banyak ya. Karena waktu dan... Mungkin contoh-contohnya, Pak. Ya, apa tadi? Contoh-contoh dari yang dijelaskan. Iya, Pak. Biar lebih bagus mungkin bisa pakai dalilnya, Pak. GAI ini. GAI ya contohnya ya. Tadi Siti Rahyu yang nanya ya. Ya, Ustadz. Ya. Waduh. Oke, kayak gini nih. Jadi GAI jujur. Kalau jujur berarti contohnya ya. Ya tadi saya bilang Chandra kalau beli gorengan ngambilnya 1. Ngambilnya 2, jangan bayarnya 1. Jujur itu namanya. Kalau beli 1 setelah jujur, lanjut kita ke amanah.
Amanah itu kepercayaan ya. Yang mana kepercayaan ketika sudah diberi kuasa, misalkan ada suatu pemimpin diberi amanah, terus dia ingkar, nah maka dia tidak bisa dibilang amanah. Ya. Dan ketiga istiqomah. Sebenarnya materi ini nyambung ya, jujur, amanah, lalu istiqomah. Ketika sudah jujur, amanah, lalu kita bersungguh-sungguh. Istiqomah itu dalam hal baik. Ya. Oke, Siti Rayu, mengerti atau tidak yang saya maksud? Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin saya tidak bisa melihatkan wajah saya, tidak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa Ya. Pak, lebih baik begitu Pak. Memang kenapa wajahnya ditutupi? Bu, nanti kalau dinyalain mic-nya Bu, nggak kedengeran. Oh begitu. Jadi, Jadi antara wajah dan mic nggak sinkron ya? Iya Bu, iya. Ya sudah, boleh ditutup. Ya Bu. Oke. Oke anak-anak. Cukup mungkin ya. Pertanyaan sudah saya jawab. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat kepada kalian semua sampai tua nanti. Ya, ilmu itu nggak ada habisnya. Insyaallah. Ya, seperti. Oke, langsung saya tutup ya. Badan baru fit. Oke. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful Anwar. Masya Allah ya. Ini mungkin efek dari grogi jadinya suara di HP-nya. Jadi ada Mas grogi juga. Ya, maklum ini penampilan pertama Saiful. Diharapkan ya sebagai langkah awal untuk menjadi seorang pendidik ya, suatu saat nanti bisa lebih baik lagi. Karena saya juga baru dilihat nih, saya lihat untuk presensi Saiful sudah lama tidak hadir ya. Masih yang awal-awal. Iya, mohon maaf. Betul, mungkin ya, karena bekerja. Kenapa? Oh, bekerja. Iya. Kalau seperti Pak Chandra tuh, habis bekerja dia langsung parkir motornya, dia langsung di depan. Saya tidak se-ekstrim itu, Bu. Oh iya, memarkirkan di maksud saya tidak ada halangan untuk kuliah. Jadi ya, Bu, mohon maaf ya, Bu. Bukan mute, Bu. ya, saya lihat Pak Chandra semangat dia. Ya, boleh dicontoh. Jadi waktunya kuliah dia dia parkir motor. Apa-apa Bu, lumayan buat tambahan. Buat bayar kuliah. Bu. Sebulan bisa lunas bayar kuliah. Bu. Kan lihat Chandra jadi senyum deh. Baik, selanjutnya Irsal. Tapi kita berikan aplaus dulu. Semangat buat Saiful Anwar. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selamat bahwa Anda telah berhasil melewati ini semua. Ya, alhamdulillah. Kita tetap dukung. Ya, untuk pulang ya, Nana. Ya, baik, lanjut. Irsal. Siap. Baik, terima kasih, Bu. Untuk waktu berapa menit Bu ya? 20 menit saja. Ini 20 menit. Tadi Ustadz Saiful agak lama, nggak masalah deh. Ya. Akan share screen dulu kali ya. Baik, setelah ini Pak Naga siap-siap ya setelah Pak Irsal. Mungkin udah kelihatan belum share screen ya? Jelas Pak, terlihat. Ya. Sebentar. Oke.
Oke, karena waktu yang nggak banyak ya, cuma 20 menit, kita akan mulai prakteknya. Di sini saya sebagai pengajar atau sebagai guru ya, kalau diibaratkan, dan di sini semua kalian sebagai anak-anak dan bertingkah laku lah seperti anak-anak pada waktunya gitu. Oke, saya akan menjelaskan sedikit role-nya di sini. Kalau boleh saya tunjuk sebagai ketua kelas, Saudara Salman, gimana? Oke, untuk Apa saya lagi sambilan? Oh, lagi sambilan. Kira-kira siapa yang siap nih sebagai ketua kelas nih? Yang sudah ditunjuk sih Bapak Chandra, Saudara Chandra, Pak. Oke, siap. Ini nggak rule-nya nggak ribet kok, santai aja. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kurang semangat gitu, gimana ya? Apa ini masih teman saya udah ngegas gitu, masa bila dibilang kurang semangat sih, Pak? Itu baru satu orang doang yang ngegas. Ya, soalnya mau istirahat, Pak. Saya nggak. Jangan, aduh, mikirin bayaran kuliahnya ntar aja ya, belakangan. Oke, kita kita ulangin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf, mungkin masih belum pada bayaran semester 1 ya. Iya, Pak, lagi di lockdown. Oke, kita mulai ya. Mungkin di sini sebelum kita mulai, kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya bilang selamat, apa kabar anak-anak? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak TK, Pak. Oh gitu, Pak. Ini kan masih kemarin beda, Pak, nggak kayak gitu. Oh, kemarin beda ya. Ini kan beda guru gitu, beda guru. Oke. Kalau saya mengaturkan seperti itu. Oh iya, Pak, lupa. Siap. Kita ulang ya. Kalau saya bilang apa kabar anak-anak, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Oke, Pak. Saya bisa ya. Oke, open mic. Oke. Siap. Mulai, kita mulai ya. Luar biasa belum? Belum. Sabar. Oke. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Kayak lagi nonton konser. Alhamdulillah. Gimana sih ini suaranya? Pada makan oncom ya kali ya? Maaf, Pak, lagi flu burung, Pak. Semoga yang sedang kurang sehat disehatkan, yang sehat nambah sehat, yang kurang sehat disehatkan. Oke, kita mulai saja ya ke materinya. Mungkin sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, di sini anak-anak full atau tidak nih yang hadir? Coba Chandra, gimana anak-anak? Siapa yang belum hadir di sini? Masih 3, Pak, belum hadir, Pak. Siapa? Coba bisa disebutkan. Saya ingin mengabsen di sini. Sipulan, Pak. Oke, Sipulan ya. Sipulan A, Sipulan B, sama Sipulan C ya? Iya, Pak. Oke, siap. Mungkin dia lagi kurang sehat ataupun lagi nggak enak badan ya. Bisa kita doakan semoga baik-baik saja. Amin. Amin. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan materi kepada anak-anak semua tentang tentang fikih gitu. Di sini di pelajaran semester 1 di semester 1 tema 1. Oke, kita akan menjelaskan tentang fikih, yaitu tentang toharoh. Nah, mungkin anak-anak masih bertanya-tanya, Pak, apa sih itu toharoh? Pak, apa sih yang dimaksud dengan toharoh? Mungkin kalau untuk itu saya akan menjelaskan ya di waktu yang pas, di waktunya. Nah, ini mungkin nama saya gitu. Yang belum kenal bisa kenalan. Untuk nomor WA ntar aja, kita japri aja gitu. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh gitu. Bapak akan menjelaskan tentang toharoh. Nah, macam-macam toharoh. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh. Pengertian toharoh. Nah,
saya akan mengasihkan untuk yang tidak mendengarkan. Memberikan kali Pak, mengasihkan. Mohon maaf ini grogi. Ya, gimana ya? Bapak orang Betawi ya Pak? Iya. Campuran Ambon ya Pak. Oke, bagi yang tidak mendengarkan, harap siap-siap nanti akan Bapak tanya ya. Bagi yang tidak mendengarkan, bagi yang tidak bagi yang main, apalagi yang main cubit-cubitan. Menyimak gitu Pak. Iya, itu maksudnya gitu. Malum ya. Gitu. Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian toharo. Nah, toharo yaitu bisa disebut dengan zoharo, berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan atau bersuci. Nah, itu yang dimaksud dengan toharo, yaitu bersih, kebersihan atau bersuci. Nah, di sini menurut istilah adalah membersihkan diri, membersihkan pakaian, tempat, dan benda-benda lainnya dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, Pak, untuk syarat-syarat syariat Islam kayak gimana? Nah, nanti itu bakal Bapak jelaskan lagi itu untuk hal-hal yang selanjutnya gitu. Di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, istinja atau yang bisa disebut dengan bahasa Betawi cebok ya. Mohon maaf nih rada jorok sedikit. Mandi dan bersuci, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Nah, itu yang dimaksud dengan toharo, yaitu bersuci, membersihkan diri atau menjaga kebersihan kita gitu, yaitu tentang toharo. Nah, kita akan next ke selanjutnya, hukum toharo tuh apa sih Pak gitu kan Pak? Kalau untuk pengertian mungkin Bapak bisa jelaskan, tapi hukumnya apa Pak toharo? Nah, di sini Bapak akan jelaskan di halaman yang kedua tentang di halaman yang ketiga tentang hukum toharo. Gitu. Nah, Bapak akan jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Gitu. Innallaha yuhibbu taqwa. Apa ini? Saya kurang jelas, mohon maaf. Suara saya mata saya rada ini. Innallaha yuhibbu taqwa Awabina. Maaf ya, ini kamera. Ya. Tawabina wa yuhibbul mutatahhirina. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Menyucikan diri itu kayak apa? Yang tadi yang dimaksud dengan toharo itu apa? Yaitu bersih, kebersihan dan bersuci. Gitu. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim, nih dengerin nih dalam hadisnya nih. Nanti ketika Bapak tanya nggak tahu, awas Bapak jewer kalian ya semua ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Nah, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Jadi maksudnya itu apa itu? Jadi kayak gini, ketika sholat itu kan kita harus keadaan bersih, bersuci, wangi gitu. Nah, tiba-tiba misalkan kita lagi di rumah, air banyak ya kan. Cuman kita lagi bangun tidur tiba-tiba ajan. Terus males nih buat ke kamar mandi karena di samping kasur udah ada sejadah gitu. Tiba-tiba aduh males nih. Gimana ya? Masa ya tayamum sedangkan air masih banyak nih gitu. Tiba-tiba kita langsung sholat. Nah, itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kita baru bangun tidur. Masa ya ntar kalau kita lagi bangun tidur tiba-tiba habis mimpi basah, celana lagi basah, tiba-tiba langsung sholat, nggak sah gitu loh. Yang ada kita yang diomelin, kita yang tidak tahu, kita yang kena dosa. Nah, jadi kita harus belajar terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum kita sholat, kita harus membersihkan diri terlebih dahulu. Oke, itu yang dimaksud dengan pengertian toharo dan hukum toharonya. Nah, di sini Bapak akan bertanya sedikit kepada anak-anak yang tadi mungkin mendengarkan atau tidak mendengarkan, saya tidak tahu ya. Saya akan bertanya kepada saudara siapa ya ini? Saya lihat dulu ya sebentar ya.
partisipannya. Nah, kepada siapa ya? Untuk kepada Ilyas gimana nih? Nah, Ilyas ada Hadir, orangnya? Pak. Hadir. Alhamdulillah hadir ya. Tadi sudah mendengarkan gimana? Saya akan bertanya ya. Nah, Ilyas, Iya, boleh Pak. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya, Pak. Iya, siap. Saya akan kasih waktu dua. Baru habis dari toilet. Siap, nggak apa-apa ya. Ini sebagai refleksi aja ya gitu. Saya akan bertanya kepada Nailyas untuk apa sih Nailyas pengertian dari toharo, bisa dijelaskan? Halo? Apa jaringannya aman, Nailyas? Waduh, kayak jaringannya lagi nggak aman nih. Itu setahu Pak. Nama. Halo Pak. Ya, gimana? Jaringan aman? Dibayar listrik belum? Aman. Aman ya, aman. Bisa dijelaskan 2 menit aja saya kasih waktu menjelaskan tentang pengertian toharo ya. Pak Ilyas boleh dimulai pengertian toharo itu apa sih Pak Ilyas? Menurut Pak Ilyas dah. Nah Ilyas ya. Siapa hadir Pak? Ya coba dijelaskan. Saya kasih waktu 2 menit. Toharo itu tadi saya dengar sih Bapak menjelaskan toharo itu bersuci Pak. Tadi ada Bapak menjelaskan Al-Quran yang saya ingatnya belakangnya doang Pak. Apa tuh? Mutatohirin Pak, ingat ya? Iya, terus apa itu? Apa itu? Mutatohirin itu apa ya Pak ya? Kayak ya apa? Suci-suci kayak gitu Pak. Menyucikan diri maksudnya. Iya begitu Pak. Pak. Iya, alhamdulillah. Ya terus. Apa yang Ilyas ketahui lagi? Kalau saya sih gitu aja Pak, gitu maksudnya. Kalau saya ya suci. Kalau suci kan pakai air Pak, makanya biar bersih gitu Pak, kinclong gitu Pak. Iya. Kayak pakai sabun nggak? Kayak seperti motor Dek Chandra yang di belakangnya itu udah kinclong kayak seperti itu ya. Oh, itu mah Pak luar biasa Pak. Itu cucinya di steam Pak, bukan toharo lagi Pak. Itu pakai doa apa aja itu biar bersih kayak gitu motor. Allahumma saiban nafian Pak. Oke. Mungkin terima kasih untuk Nailyas. Mungkin Bapak akan kasih nilai untuk Nailyas itu. Ya Pak, saya izin off cam ya Pak ya, panas banget Pak. Oke, siap. 90 untuk Nailyas ya nilainya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke mungkin itu sesi tanya santai aja ya. Kita lanjut yang ketiga. Keempat. Maaf. Yaitu tentang apa ini pembagian toharo ya. Oke. Nah di sini ada pembagian tentang toharonya juga nih. Mungkin dari anak-anak semua ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu kali. Mungkin tahu dari orang tua atau guru privatnya. Nah sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pembagian toharo. Nah kira-kira waktu berapa menit lagi? Lama Pak. Oh masih lama, iya. Nah, pembagian tentang toharo. Nah, pelaksanaan toharo terbagi menjadi 2 nih anak-anak nih. Dengerin nih, 2 ya, bukan 3. 3 lagi. 2 ya. Catat di buku tulisnya, jangan lupa. Nanti dirangkum, oke? Oke. 1 tentang toharo manawiyah nih. Yang mungkin dari anak-anak, Pak, apa sih itu toharo manawiyah gitu? Di sini Bapak akan jelaskan. Toharo manawiyah adalah membersihkan diri dari kotoran batin berupa dosa dan penyakit hati seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lainnya. Cara membersihkannya dengan melakukan taubat nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Taubatan nasuha ya, kita bertaubat, kita bisa membuat kesalahan, membuat perbuatan dosa apapun itu. Ketika kita ingin membersihkan diri, bersuci lah gitu. Yaitu tentang mengertikan dari toharo manawiyah. Itu yang kedua yaitu
Toharo hisia. Toharo hisia adalah membersihkan bagian tubuh yang terkena najis maupun hadas. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Iya gitu loh. Bisa dijelaskan seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide yang keempat, yaitu cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. Nah, ini cara-caranya nih ya, anak-anak. Halo, anak-anak. Iya, Pak. Hadir, Pak. Ngantuk pada apa gimana? Ngopi, Pak. Mungkin sambil dijelaskan, sambil dicatat ya sedikit, nanti akan keluar pas ujian akhir semester ya. Yang tidak tahu nanti misalkan, Pak, kok saya nggak tahu, Pak, kok keluar, Pak, ujian ini, kok ujian ini, mungkin itu yang tidak mendengarkan Bapak. Makanya dengarkan, nanti ini akan keluar gitu. Nah, cara-cara tohara menurut pembagian najis nih. Najis ringan atau najis mukhafafah. Nah, mungkin bagi anak-anak nih tahu najisnya itu apa gitu. Nanti Bapak menjelaskan najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkannya najis ini cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis. Jadi gimana nih Pak maksudnya Pak itu Pak najis ringan cara membersihkannya? Jadi misalkan kayak contoh kayak lengan kita kena najis itu bayi gitu, air kencing bayi gitu. Jadi kita dengan cara mencipratkan airnya aja gitu, kita cipratkan airnya. Itu cukup seperti itu aja. Nah yang kedua, najis sedang. Najis sedang atau mutawasito, najis ini adalah kotoran, air kencing dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiram dengan air yang menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau dan warnanya. Contoh seperti ini lagi. Ketika kita berjalan, misalkan kita lagi sholat Jumat nih, kita mau berangkat sholat Jumat kan. Nah, tiba-tiba kita nggak sengaja di step motor kita ada kucing itu, terkena lah akhirnya sarung, kalau nggak yang pakai celana, sarung atau pakai celana ya kan. Aduh, ini keadaan buru-buru nih, waktunya nggak banyak nih karena dikit lagi mau khutbah gitu, kita mengejar khutbah gitu. Akhirnya bagaimana caranya? Yaitu dengan membersihkan dengan air, pokoknya di tempat wudhu gitu bersihnya gitu, contoh di tempat wudhu, kalau nggak di WC dibersihin sampai nodanya hilang dan baunya hilang gitu. Misalkan baunya sudah hilang nih, cuman basah gitu, kayaknya rada demek gitu ya, pakai minyak wangi bisa gitu. Jadi dengan membersihkan dengan air sampai nodanya hilang dan baunya juga hilang, itu seperti najis sedang. Nah najis besarnya itu seperti apa? Najis besar atau najis mughalazo. Najis berat adalah suatu materi yang ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau qot'i, yaitu anjing atau babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu. Jadi kita tuh ketika kita terkena najis besar seperti anjing ataupun babi, itu membersihkannya dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah ataupun batu. Jadi dengan 7 kali, kalau mungkin kalau saya yang seperti yang saya ketahui itu seperti itu. Nah,
Pak ini Pak dengan cara air apa, cuma cara air keran aja Pak nih gitu cara membersihkannya. Kalau cara dengan air-air yang lain, nah di sini ada gitu loh, macam-macam air ya. Kita next ke slide berikutnya. Nah ini macam air yang boleh untuk bersuci. Pertama yaitu air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air mata atau sumber air yang kayak misalkan dari gunung gitu ya, sumber air sudah dekat seperti itu ya contohnya. Yang keenam air es atau air salju nih. Itu yang ketujuh yaitu air embun. Air embun tuh biasanya adanya di saat menjelang mau subuh pagi gitu, baru air embun tuh mungkin bakal ada gitu. Nah, mungkin itu macam-macam air yang boleh untuk bersuci. Nah, gimana cara tohara menurut syariat Islam nih? Cara tohara menurut syariat Islam. Yang pertama, mandi wajib adalah salah satu bentuk tohara yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar seperti haid, nifas, dan keluarnya sperma. Nih, mandi wajib dilakukan dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga kaki. Mandi wajib harus dibarengi dengan membaca niat, yaitu sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari min janabati fardholillahi ta'ala. Yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Mungkin Pak, saya nggak bisa Pak pakai bahasa Arab. Bisa pakai Indonesianya aja. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah atau fardu karena Allah Ta'ala. Jadi cukup memakai bahasa Indonesia aja itu udah boleh gitu kita untuk niat mandi. Nah, ada lagi nih dengan cara berudu gitu. Tohara dengan berudu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil. Dengerin ya, wudu itu menghilangkan hadas kecil bukan hadas besar ya. Bagaimana cara dengan ketika akan sholat gitu menghilangkan hadas kecil ketika akan mau sholat gitu, yang tadi saya udah jelaskan tuh ya. Orang yang hendak melaksanakan sholat sudah wajib hukumnya melakukan wudu. Wudu merupakan syarat sah pelaksanaan sholat. Tohara dengan berwudu juga sama halnya dengan mandi wajib yang diawali dengan membaca niat nawaitul wudu'a dirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, yang artinya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Pak, gimana sih nggak bisa lagi Pak pakai bahasa Arabnya nih Pak? Saya orang Betawi, di Betput kayak nyebutnya gitu bahasa Arab gitu. Bisa pakai bahasa Indonesia aja gitu. Ya Allah, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu menggunakan bahasa Indonesia sudah cukup. Nah, di slide yang ke-7 ini maaf ya, itu nomornya 2 kali. Tayamum gitu. Tayamum merupakan cara bersuci untuk menggantikan mandi dan berwudu apabila sedang tidak ada air gitu. Cara tayamum adalah menggunakan tanah yang suci, tidak tercampur benda lainnya. Tayamum diawali dengan niat nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhulillahi ta'ala, yang artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat-niat yang kita bacakan untuk melaksanakan taharah, bersuci, membersihkan diri atau kebersihan itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak-anak bisa paham, dan di sini Bapak akan bertanya kembali pada anak-anak ya. Nah, tentang apa yang tadi Bapak jelaskan, panjang lebar Bapak ngejelasin apa yang nocos kayak gini. Masa iya nggak ada yang nyangkut sedikit pun kepada anak-anak. Nah, saya akan bertanya kepada anak-anak. Mungkin saya akan pilih lagi nih. Mungkin dari ketua kelas ada yang mau memilih gini. Siapa nih? Mungkin ketua kelas ada yang lihat, Pak, nih Pak, dia apa lagi gambar Pak, bukan dengerin Pak. Mungkin bisa kasih tahu saya gitu, siapa gitu kira-kira. Mungkin saya akan bertanya gitu kepada. Kalau saya yang nanya gimana Pak?
Enggak, saya yang bertanya gitu. Bapak yang nanya. Karena kan saya kan lebih ngejelasin panjang lebar. Mas saya Kan Bapak udah paham, Pak. Masa Bapak yang nanya? Kita belum Pak, paham. jangan galak-galak, banget. Tahu kalau gurunya galak banget. Supaya kalian paham gitu. Nanti nggak paham, saya lagi yang kena komplain ke Iya, wali. makanya ini mau nanya, Pak, karena nggak paham gitu. Saya bertanya. Jangan Sabar, galak-galak dong, Pak Guru. Sama yang Sabar, tadi. Pak, sabar. Sabar ya Allah, sabar sekali. Kayaknya Pak Gurunya lagi ada masalah nih sama istrinya. Bapak belum bayar kontrakan, Pak, bilang aja, Pak. Ya, dua orang yang sudah tampil ini antara Irsal dengan tadi Saipul, apanya ini memang wajah-wajah yang baru saya lihat lagi nih, karena beberapa kali jarang tampil ya, jarang saya melihat wajahnya. Baik, tapi inilah hari pertama langsung tampil ya, tidak masalah. Silakan ditutup dulu. Oke, Bapak akan tutup. Mohon maaf ya anak-anak kalau Bapak ada galak sedikit, karena emang gitu ya. Karena nggak tegas tuh nggak enak kayaknya. Sebagai guru tuh, Pak, nanti kena HAM, Pak. Masa iya kalau guru tuh melehoy. Halo, assalamualaikum, nggak mungkin kan gitu ya. Jadi ada tegas gitu. Jadi guru gitu, apa tegas intinya gitu. Oke, paham ya anak-anak semua. Mohon maaf jika ada salah. Tegas bukan galak, Pak. Emang saya galak ya? Padahal saya enggak deh. Ya udah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak semua. Semoga kalian paham dan semoga yang keadaan sakit disehatkan kembali oleh Allah, disehatkan kembali dalam hal-hal apapun itu dengan kebaikannya. Alhamdulillah, amin gitu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Irsal akhirnya telah melewati ya yang ditunggu-tunggu sejak lama ya, jarang hadir langsung tampil. Nah, ini termasuk dengan Saipul. Alhamdulillah, jadi sudah memenuhi kewajibannya. Alhamdulillah, Bu. Iya. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama saksikan untuk penampilan terakhir dari Bapak Naga Kunadi. Ya, silahkan. Tolong di stop screen-nya, Pak. Jangan kelewat. Muhammad. Ya, alhamdulillah. Secara keseluruhan untuk Irsal dan Saipul juga penampilannya sudah cukup baik ya, walaupun masih ada kelihatan suara-suara grogi ya, tapi tidak masalah. Baik, langsung Ibu. Silakan Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kelas 10 ruangan 4C ya? Betul, Pak. Oke. Hari ini kita kembali lagi kepada pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya kepada ketua kelas nanti di absen. Nanti setelah berakhir pelajaran absennya diserahkan ke saya. Pak. Kepada anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk kepada topik yang cukup penting, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, untuk memulai pelajaran kita, mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, kita tolong di screen-nya di skip. Asalman ya? Asalman? Ya, maaf Pak.
Tolong ininya share screen-nya di skip. Astagfirullah, maaf. Nggak fokus. Ya. Ya. Belum. Nah, ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Di sini Rasulullah juga sudah tegaskan juga bahwa taraktu fikum amrayni lam tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatir rasul. Yang artinya kata Rasul, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalian itu tidak akan sesat selama-lamanya kalau selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Yang artinya kalau dimaknai secara kebalikan, berarti kalau kita tidak berpegang kepada dua yang ditinggalkan oleh Rasulullah, maka sudah bisa dipastikan kita itu akan tersesat. Oleh karena itu, sudah menjadi satu kemestian bagi kita untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman. Namun sebelum itu, anak-anak sudah mempersiapkan Qurannya semua ya. Kita akan membahas Quran, harus bawa Quran semua nih. Dan alhamdulillah, sekarang kan zamannya Pak Chandra nggak bawa, Pak. Sekarang zamannya udah digital. Kalau bawa handphone pasti ada Qurannya. Ya. Nah itu pesan dari Rasulullah ya, yang tadi hadis dari yang sudah kita bacakan. Kemudian dilanjut Salman, ya ini satu pengertian tentang Quran. Tentu banyak sekali definisi-definisi tentang Quran yang bisa dicari bukan hanya dari Bapak sendiri ya. Karena ketika berbicara tentang Quran, maka standar kebenarannya ya Quran itu sendiri. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh tentang Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, saya ingin bertanya, Quran itu isinya apa sih? Gitu. Para anak sekalian, ya, ini kan kalian juga sudah mulai beranjak dewasa nih, udah kelas 10. Kira-kira Al-Quran itu isinya apa sih? Kalamullah, Pak. Kalamullah. Secara, ya, kalamullah benar, tapi belum tepat. Gitu. Karena harus ada kita ketika berbicara tentang Quran, kita harus ada sandaran, istilahnya sandaran dalil gitu. Kira-kira Allah itu mendeskripsikan Quran itu secara global itu tentang apa dulu gitu. Karena hari ini banyak orang berbicara tentang Quran, mereka tahu nama-nama lain dari Quran yang nanti akan kita bahas juga gitu. Tapi isi terpenting dari Quran itu banyak yang nggak tahu. Ya. Padahal ketika orang beli koran saja, tujuan mereka itu adalah informasi. Mereka ingin tahu apa sih isi koran gitu. Tapi hari ini banyak umat Islam beli Quran, tapi nggak tahu nih isi Quran apa gitu. Nah, kalau kita buka surat Quran yang pertama dengan surat Quran yang terakhir, maka di situ ada dua kosakata yang hampir mirip, kalimatnya digunakan juga cukup similar ya, di mana Al-Quran yang pertama itu Allah berbicara tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian ada kata-kata Malik Yaumiddin. Nah, kemudian kalau di surat terakhir Allah berbicara tentang Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kemudian Malikin nas. Jadi Allah itu kalau Quran diawali dan ditutup dengan kalimat yang sejenis, maka
isi Quran sebenarnya, Allah itu ingin menginformasikan kepada kita bahwa Rob itu kita tahu sendiri maknanya itu tentang pengatur, pemilik, pemelihara, bahwa Allah lah yang memelihara alam semesta, Allah pemilik alam semesta, dan Allah pengatur alam semesta. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah ada Maliki Yaumiddin, di surat An-Nas ada Malikin Nas. Di situ juga Allah berarti menunjukkan bahwa dia adalah penguasa atas alam semesta ini. Nah, kalau sudah tahu seperti itu berarti kita tidak punya lagi, kita tidak punya keleluasaan atau pilihan lain untuk menjadikan selain Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Bisa dipahami, anak-anak? Siapa? Ya. Jadi Al-Quran itu sudah tidak bisa kita tawar-tawar lagi bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita. Sebagaimana Allah menyatakannya itu dengan tegas sekali ya, bahwa Allah itu Rabbul Alamin, Rabbin Nas, kemudian Allah juga mengatakan Maliki Yaumiddin, dan Allah itu Malikin Nas. Ya. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, maka kita pahamlah bahwa tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Lalu apa jadinya jika kita tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman? Maka coba ada yang buka Quran, dibaca Qurannya di surat Al-An'am ayat ke-129. Coba dibaca. Ya, salah satu. Baca. Al-An'am ayat berapa, Pak? Ayat ke-129. Ada, Pak. Ya, coba dibaca dan dibaca juga artinya. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Nah, itu ya. Sudah dibaca, alhamdulillah. Itu Allah sudah berikan peringatan kalau kita tidak menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita, maka Allah katakan, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman, ya, wali. Padahal di sini ada kata-kata nuwali yang artinya menjadikan pemimpin juga, gitu. Bahwa Allah akan menjadikan bagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin yang lain disebabkan apa yang mereka kerjakan. Jadi berkaitan dengan hari ini pun, ketika kita memiliki pemimpin-pemimpin yang zalim, maka jangan salahkan Allah, jangan salahkan siapapun. Itu sangat bisa dipastikan bahwa semua ini terjadi karena amal-amal kita yang kurang baik ataupun mungkin tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Sehingga Allah jadikan karena perbuatan-perbuatan kita itu, sehingga kita hari ini dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Nah, itu penting bagi kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman untuk hidup kita.
Ya. Kemudian slide yang selanjutnya, Asalman. Asalman. Maaf, sudah dari tadi. Mungkin di antum belum nampil. Oh, Pak Guru hilang. Ya, mohon maaf. Jaringannya terputus ini. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Nah, karena kita tadi sudah paham bahwa Al-Quran ini adalah sebagai pedoman, maka sesuai dengan nama-nama Al-Quran, nama-nama lain dari Al-Quran, di situ pun kita bisa lihat bahwa Al-Quran itu akan mohon maaf terputus lagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah tersambung Pak. Ya, ya kita sambung lagi ya. Nah, di sini ada untuk sebagai pedoman hidup, ada nama-nama Al-Quran dan juga sebagai fungsi Al-Quran. Nah, di sini cukup banyak, mungkin nggak banyak yang kita bahas di sini. Di mana di sini ada beberapa saja yang akan kita bahas ya. Mungkin di awal dan akhirnya saja. Pertama, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Sesuai dengan tema hari ini, bahwa Al-Quran itu adalah sebuah Baik, kita lanjut. Bahwa Al-Quran ini adalah sebagai Al-Huda. Ya, di situ ada ayat-ayatnya, nanti untuk lebih mendalamnya, anak-anak bisa baca di rumah untuk pendalaman. Ini kita bikin singkat, ya, yaitu bahwa Al-Quran itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, suaranya kedengaran ya? Kedengaran Pak. Jelas. Jelas Pak. Ya. Jadi Al-Quran itu sebagai Al-Huda, jelas sebagai petunjuk. Ya, petunjuk di situ di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 pun Allah sudah jelaskan di situ sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan juga sebagai pembeda. Maka kita sebagai orang Islam, dengan diberikannya Al-Quran, tentu kita harus mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kalau kita mendapat petunjuk, berarti kita akan mampu melihat segala sesuatu di muka bumi ini. Kalau kita mendapat penjelasan, tentu kita akan mengerti. Dan kalau kita mendapat furqan, berarti kita juga akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Gitu. Dan kemudian yang terakhir, bahwa Al-Quran itu berfungsi juga sebagai al-hukmu. Ya. Bahwa Al-Quran itu adalah sebagai hukum, di mana di awal tadi juga kita sudah bahas, bahwa inti dari Al-Quran itu adalah Allah sudah katakan di surat Al-Fatihah dan An-Nas,
bahwa Al-Quran itu adalah tentang Rabbul Alamin dan Rabbin Nas, atau juga Maliki Yaumiddin dan Malikin Nas. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jelas, Pak. Ada yang ditanyakan? Sampai sini jelas, Pak. Mungkin Chandra, ada yang mau ditanyakan, Chandra? Nggak ada itu. Ya, baik. Mungkin penjelasannya sudah lengkap dan jelas. Peserta didik sudah memahaminya. Ya, silahkan lanjut. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita selesaikan pelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas, jangan lupa absennya nanti diserahkan ke saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita tutup. Kita berdoa kepada Allah dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allahumma rahamna bil Quran wazidna ilman warzuqna fahman. Ya, kita selesaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Naga. Ya, alhamdulillah sudah kita saksikan bersama Pak Naga Kunadi ya. Alhamdulillah, jadi kelihatan bahwa semuanya sudah diberikan kesempatan untuk tampil ya. Dengan segala kekurangannya itu banyak kelebihannya. Itu bertanda semua bisa ya untuk mempraktekkan bahwa kalau dalam menyampaikan ilmu itu ya ada strategi tertentu. Ya, seperti tadi diberikan slide PowerPoint yang menarik, kemudian dijelaskan oleh guru itu dengan bahasa yang menurut kita bisa diterima oleh peserta didik ya. Dan sesekali ada interaksi ya dengan peserta didik, dan kemudian juga ya guru juga mengenali suasana belajar ya yang sesuai dengan tujuannya. Karena di sini itu perlu adanya cara belajar yang efektif ya, supaya peserta didik bisa paham ya dengan waktu yang efisien dan penjelasan yang efektif ya, tidak terlalu panjang namun mereka merasa lebih nyaman belajar dengan suasana dan materi yang sudah diterangkan oleh guru tersebut. Baik, sudah saya lihat semua sudah tampil ya. Untuk pekan depan berarti kita sudah selesai ya. Udah langsung Idul Adha, langsung di tanggal 28 saya nanti akan berikan sebelum pelaksanaan UAS untuk kisi-kisinya ya. Insya Allah semua yang sudah melakukan yang terbaik akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Ada lagi yang ingin ditanyakan seputar materi untuk SBM ini? Untuk penilaian sudah saya informasikan sebelumnya. Jadi mengikuti PTS sudah, mengikuti UTS, kemudian UAS, praktek, dan tugas-tugas yang memang sering kita berikan sejak pertemuan 1 sampai ke 14 ini akan menjadi dasar untuk penilaian saya. Ya, jadi keaktifan juga saya perhatikan termasuk hadiran, ya presensi. Karena saya lihat beberapa rekan kita ada yang presensinya sejak awal
kurang aktif ya. Namun saya berharap untuk kedepannya ya mungkin awalnya tidak ada, akhir ada penutup ya. Jadi kalau dalam praktek pengajaran tidak hanya penutup saja yang diutamakan, pembukaannya juga membuat suatu hal yang kesan pertama yang baik seorang guru ya, dari penampilannya, kemudian dari penyampaian materinya ya. Jadi diawali dengan pembukaan, penyampaian materi pun secara jelas ya. Guru menjelaskan langsung ke poinnya ya, dan jangan lupa ada interaksi. Nah, itu sudah dilakukan oleh Pak Naga tadi, alhamdulillah. Dengan kondisinya yang kurang fit tapi sudah berusaha yang terbaik, alhamdulillah. Ditutup dengan kesimpulan, kemudian ada berikan kesempatan untuk peserta didik ada yang mau ditanyakan, nah seperti itu ya. Mungkin ada penjelasan yang guru tadi terlewat ataupun mungkin murid peserta didik itu juga terlewat karena tidak mendengarkan, ya guru lebih menekankan apa yang ingin ditanyakan. Seperti itu. Baik, alhamdulillah nanti akan saya infokan untuk kisi-kisi puasnya. Dan tugas untuk hari ini tetap ada di pertemuan 14 ya. Silahkan, kebetulan hanya 3 saja. Alhamdulillah kebetulan di kelas C ini tidak terlalu banyak. Kalau di kelas sebelumnya, di kelas lain karena banyak masih ada yang belum tampil, saya minta buat video dan nanti langsung dikomentari. Tapi karena alhamdulillah di kelas C ini sudah cukup sampai akhir pertemuan ini semua mendapatkan giliran dan sudah tampil semua, jadi tidak ada masalah, tidak perlu membuat video lagi. Ya, berhubung semua sudah, kita langsung akhiri ya. Kita mungkin sudah langsung bisa beristirahat. Ya, apalagi yang sudah lelah dalam urusan pekerjaannya, ya semangat selalu, senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya mudah-mudahan di semester ke depan kita bisa berjumpa lagi, ya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, ya Insya Allah semakin hari semakin lebih baik lagi. Ya, maaf Bu Siti Rahmi, kita juga dari kelas 4C minta maaf apabila banyak kesalahan atau mungkin kehadiran telat, presensi kosong dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk dedikasinya selama semester ini. Kemudian kita juga berharap doa dari Ustazah ya untuk kebaikan kita semua ke depan. Ya, seperti itu. Ada tambahan sedikit dari penanggung jawab. Ada yang mau disampaikan mungkin Saudari Siti Rahayu? Oh iya. Okay. Terima kasih banyak untuk Ibu Siti Rahmi. Ketika chat selalu respon dengan baik, juga padahal banyak kesibukan tetapi langsung dibalas gitu. Terus Ibu juga selalu datang tepat waktu, ya, memberikan contoh baik kepada kami. Ibu juga baik banget gitu ya. Terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan kami bisa jadi guru yang profesional seperti Ibu. Mohon doanya ya Ibu. Dan mudah-mudahan bisa mengajar di kelas kami lagi. Dan jangan sampai bisa serlima Bu. Insyaallah. Ya, baik. Insyaallah tahun lalu semester 5 saya 2 kali untuk kelas C, yang pertama strategi, yang kedua teknologi. Entah tahun depan akan berubah atau tidak, ya. Saya akan mata kuliah yang saya ampu itu untuk semester 5 ada teknologi pendidikan, ya. Tapi ya mudah-mudahan kita mohon yang terbaik. Kalau memang Allah takdirkan kita bertemu lagi, alhamdulillah. Saya jadi bisa bertemu dengan Pak Salman, Pak Chandra, Pak Naga, ya, Bang Ilyas, ya, Pak Saipul, apalagi nih pertemuan pertama nih bagi saya, Pak Saipul sama Pak Irsal. Tapi langsung adanya perpisahan baru bertemu ya. Iya, Pak Ahmad Sofyan gimana nih? Saudara Ahmad Sofyan, wajahmu tak terlihat. Lagi sakit Bu. Oh, Masya Allah. Ya, semoga sehat afiat ya. Iya nih, soalnya ini orang-orang terpilih yang saya lihat di kelas C ya.
Demam Bu, lagi demam cinta Bu. Oh, bisa aja Bu Siti Dahria. Lagi butuh bilang Bu. Oh gitu. Ya Bu. Nggak usah gitu, nggak usah. Ya alhamdulillah semuanya ada di rumah ya. Insya Allah Iya, boleh. semuanya sehat afiat ya. Baik, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan kerjasamanya ya. Saya harapkan semuanya tetap kita jalin silaturahim ya. Walaupun jauh di mata namun tetap di doa. Dekat di doa ya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu. Bung.